Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai arsitektur sistem informasi enterprise dari PT XYZ. Pada pembahasannya di sini ada 6 step. Yang pertama ada inisiasi perencanaan, kedua ada pemodelan bisnis sistem informasi saat ini, ketiga ada arsitektur data, keempat ada arsitektur aplikasi, kelima ada pendefinisian arsitektur teknologi, dan yang terakhir keenam yaitu rencana implementasi. Pertama, inisiasi perencanaan. Dalam implementasinya ada 5 tahapan. Yang pertama adalah pendefinisian ruang lingkup. Yang kedua ada visi misi, ketiga ada metodologi, keempat ada persiapan sumber daya, dan kelima ada persiapan kerja. Pada pendefinisian ruang lingkup, PT XYZ adalah perusahaan dengan konsep bisnis retail, penjualan dan jasa yang mempunyai bisnis BBM, pengisian LPG, agen LPG, dan minyak pelumas. Adapun produk yang ditawarkan oleh PT XYZ adalah produk kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat seperti BBM dan LPG. PT XYZ merupakan head office yang mempunyai beberapa SPBU yang tersebar di Indonesia. SPPBE, minyak pelumas yang berada di SPBU, selanjutnya, dan satu agen LPG. Yang kedua adalah visi misi dan tujuan. Visi dari PT XYZ adalah menjadi SPBU yang terpercaya, terunggul, dan terdepan dalam pelayanannya. Pada misinya, selalu memberikan pelayanan terbaik sesuai standar Pertamina, membuat teamwork yang efektif, menjadikan dan mempertahankan SPBU sebagai SPBU yang pasti pas, dengan grade yang tertinggi, memiliki etos kerja yang sangat baik, menjadi SPBU yang bersih, sehat, dan indah, mengelola perusahaan secara efisien, lalu budaya perusahaan yang selalu dinamis. Pada tujuannya adalah menjadikan SPBU yang terpercaya, terunggul, dan terdepan dalam pelayanan sesuai standar Pertamina. Dan yang ketiga adalah metodologi perencanaan. Metodologi perencanaan yang dipilih pada penelitian ini adalah arsitektur sistem informasi enterprise atau ASIE dengan kerangka kerja Zahman. Keempat adalah persiapan sumber daya. Di dalamnya ada manajer IT, supervisor, urusan arsitektur SI dan operasional IT. Selanjutnya ada staf arsitektur dan pengembangan aplikasi. Selanjutnya ada staf administrasi sistem, staf administrasi jaringan, dan staf helpdesk. Dan yang terakhir adalah persiapan rencana kerja. Selanjutnya adalah pemodelan bisnis sistem teknologi saat ini. Terdapat 4 kategori. Yang pertama adalah penyusunan struktur organisasi. Yang kedua adalah identifikasi fungsi bisnis. Yang ketiga adalah area fungsi bisnis, cakupan, tujuan, dan rencana kerja IRC. Berikut adalah struktur organisasi di PT XYZ. Selanjutnya adalah identifikasi fungsi bisnis berdasarkan matriks SWOT-nya. Yang pertama adalah strength di PT XYZ karena merupakan perusahaan yang menyediakan produk kebutuhan pokok. Lalu yang kedua adalah weakness-nya yaitu keterbatasan sumber daya, opportunity-nya yaitu segmen pasarnya, dan threat-nya merupakan pesaing. Dari gambar yang ditampilkan, dapat dilihat bahwa posisi perusahaan terletak pada kuadran 1, yang berarti PT XYZ mendukung kegiatan strategi agresif atau strategi SO, sehingga dapat menggunakan kekuatan internalnya guna mengambil keuntungan dari peluang eksternal, mengatasi kelemahan internal, dan menghindari dari ancaman eksternal. Di mana usaha yang dapat dilakukan oleh PT XYZ adalah dengan cara meningkatkan pelayanan dan fasilitas SPBU serta memperluas jaringan pelanggan, sehingga semakin meningkat penjualan BBM dan juga peluang pasar semakin meningkat. Berikut adalah area fungsi bisnis.
mengelompokkan aktivitas bisnis menjadi dua aktivitas besar, yaitu aktivitas utama dan aktivitas pendukung. Aktivitas utama seperti semua aktivitas yang berhubungan dengan produksi, pergudangan, dan layanan purna jual. Aktivitas pendukung adalah semua aktivitas yang mendukung aktivitas utama seperti pembelian, infrastruktur, teknologi, dan SDM. Dapat dilihat dari gambar yang sedang ditampilkan, pemetaan di bagian inbound logistik, operation outbound logistik, market and sales, serta service. Pada pemetaan tersebut terdapat aktivitas yang dapat dilakukan oleh perusahaan. Selanjutnya adalah cakupan perencanaan ASY. Aplikasi yang saat ini sudah berjalan sebagian besar berfokus untuk membantu kegiatan administrasi operasional, tetapi masih bersifat parsial dan belum terintegrasi secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan pada aplikasi-aplikasi yang sebelumnya sudah ada. Selanjutnya adalah tujuan. Tujuannya adalah untuk mengetahui sistem apa saja yang perlu dipertahankan dengan peningkatan minimal terhadap aplikasi saat ini. Yang kedua adalah untuk mengetahui aplikasi apa saja yang perlu diganti secara keseluruhan. Dan yang ketiga adalah untuk mengetahui aplikasi apa saja yang perlu diganti sebagian dengan melakukan modifikasi terhadap aplikasi lama. Pada tabel yang saat ini ditampilkan, ada poin yang diberi tanda bintang 1 dan bintang 2. Yang mana bintang 1 merupakan aplikasi saat ini yang perlu disempurnakan, dan bintang 2 merupakan aplikasi yang direkomendasikan untuk menunjang strategi bisnis. Pertama adalah identifikasi aplikasi bisnis yang menunjang strategi bisnis. Di dalamnya terdapat CRM, Business Intelligence, dan juga aplikasi controlling PAM. Lalu, identifikasi aplikasi yang memiliki high potential dalam pengembangan bisnis. Di dalamnya ada aplikasi POS, aplikasi tank monitor, dan aplikasi dispensing pump monitor. Selanjutnya adalah identifikasi aplikasi yang menjadi key operational bisnis. Ini masih menggunakan sistem yang lama yang sudah berjalan. Dan yang terakhir adalah identifikasi aplikasi yang mensupport proses berjalannya bisnis. Di dalamnya ada modul payroll Indonesia, modul HR, modul absensi karyawan, aplikasi helpdesk, SI produk dan fasilitas, SI evolusi karyawan, dan juga aplikasi kontrak manajemen. Selanjutnya adalah arsitektur data. Dalam arsitektur data terdapat 4 pembahasan. Yang pertama adalah daftar kandidat entitas data. Yang kedua adalah entitas, atribut, dan hubungannya. Yang ketiga, hubungan entitas dengan fungsi bisnis. Yang keempat, distribusi arsitektur data. Pertama adalah daftar kandidat entitas data. Terdapat 2 entitas bisnis, yaitu entitas pembeli dan entitas penjualan. Dalam entitas pembelian, terdapat entitas supervisor SPBU, staf pembelian, aplikasi POS, dan juga inventory. Dan dalam entitas penjualan, terdapat entitas datanya, customer, operator SPBU, staff sales, dan tagihan piutang. Yang kedua adalah entitas atribut dan hubungannya. Berikut adalah diagram IRD dari PT XYZ. Selanjutnya, hubungan entitas dan fungsi bisnis. Dalam entitas yang pertama yaitu entitas pembelian BBM, fungsi bisnisnya ada pengelolaan gudang, pengelolaan vendor, pengelolaan seleksi BBM. Dan dalam entitas penjualan terdapat fungsi bisnis yaitu pengelolaan customer, pengelolaan penjualan, dan juga pengelolaan keuangan. Yang keempat adalah distribusi arsitektur data.
Berikut adalah diagram sequence dari sistem pembelian BBM di PT XYZ. Selanjutnya ini adalah diagram sequence dari sistem penjualan BBM di PT XYZ. Selanjutnya pada nomor 4 di sini yaitu arsitektur aplikasi. Berikut daftar kandidat aplikasi pada PT XYZ yang akan dikembangkan. Pada tabel yang saat ini ditampilkan, ada poin yang diberi tanda bintang 1 dan bintang 2, yang mana bintang 1 merupakan aplikasi saat ini yang perlu disempurnakan, dan bintang 2 yang merupakan aplikasi yang direkomendasikan untuk menunjang strategi bisnis. Pada poin yang pertama, identifikasi aplikasi bisnis yang menunjang strategi bisnis. Terdapat aplikasi email, aplikasi SMS Gateway, Customer Relationship Management atau CRM, Business Intelligence, dan aplikasi Controlling PAM. Pada poin yang kedua, identifikasi aplikasi yang memiliki high potensial dalam pengembangan bisnis. Yang pertama ada aplikasi Point of Sale dan Store Manager BBM. Yang kedua ada aplikasi Tank Monitor. Yang ketiga ada aplikasi Dispensing Pump Monitor. Pada poin yang ketiga yaitu identifikasi aplikasi yang menjadi key operational bisnis. Terdapat modul-modul yaitu modul finansial, modul fixed asset, modul sales, modul purchasing, modul inventory, modul purchase requisition, modul giro mundur. Dan poin yang terakhir yaitu identifikasi aplikasi yang mensupport proses berjalannya bisnis. Yang pertama ada modul Payroll Indonesia, ada modul pajak, modul maintenance, modul human resource, aplikasi absensi karyawan, modul rekap AR, aplikasi helpdesk, sistem informasi produk dan fasilitas, sistem informasi evaluasi karyawan, dan juga aplikasi kontrak manajemen. Pada nomor 5 di sini yaitu pendefinisian arsitektur teknologi. Pada pendefinisian arsitektur teknologi terdapat 4 poin. Poin yang pertama, identifikasi, prinsip, dan platform teknologi pada PT XYZ. Yang kedua ada definisi platform pada PT XYZ. Yang ketiga ada hubungan platform teknologi, aplikasi dan fungsi bisnis pada PT XYZ. Dan yang poin yang keempat ada distribusi arsitektur teknologi pada PT XYZ. Berikut identifikasi prinsip dan platform teknologi yang dihasilkan. Yang pertama, pada jenis sistem operasi yang digunakan harus memiliki konsep sistem yang terbuka, mendukung jaringan yang digunakan, mendukung penggunaan perangkat keras dan aplikasi yang dibangun, serta mudah dalam pengoperasiannya. Pada jenis yang kedua, yaitu ada perangkat keras. Perangkat keras yang digunakan harus handal dalam keadaan kondisi yang baik. Perangkat keras harus dapat menunjang kebutuhan akan efisiensi dan efektivitas kerja. Perangkat keras harus mendukung teknologi client server dan aplikasi berbasis web, independen terhadap vendor dan brand tertentu, serta yang terakhir didokumentasikan. Untuk yang ketiga, ada perangkat lunak. Perangkat lunak yang digunakan harus pengembangan aplikasi dimulai dari skala yang kecil dan dapat berkembang. Pengembangan aplikasi harus memiliki skala prioritas. Pengembangan aplikasi sebaiknya menggunakan bahasa pemrograman dan tools yang sama. Pengembangan aplikasi harus memperhatikan kebutuhan akan kinerja, pemakai, dan biaya, serta aplikasi yang akan dikembangkan harus user-friendly. Pada platform yang keempat, komunikasi yang digunakan harus jaringan mampu menangani beragam format aplikasi dan data, bandwidth yang memadai untuk pengaksesan data. Untuk poin yang kelima, keamanan yang digunakan harus meliputi sekresi,
availability, dan integrity, serta memiliki perlindungan dengan penggunaan password. Poin nomor 6, manajemen data. Manajemen data yang digunakan data harus mudah diakses dan mudah dimengerti. Data yang sama hanya diciptakan sekali, tidak redundan dan harus konsisten. Data diadministrasi secara terpusat, dapat dipakai bersama dari berbagai lokasi, serta harus tetap konsisten. Yang kedua, ada definisi platform. Topologi jaringan di sini yaitu pengadaan jaringan VPN yang sebelumnya menggunakan jaringan dedicated. Adapun keuntungan, menggunakan VPN transfer data dari kantor ke SPBU atau sebaliknya lebih aman karena data yang dikirim dan diterima terenskripsi dan juga menjaga keutuhan data dari SPBU ke kantor pada PT XYZ. Selanjutnya masih pada definisi platform. Platform yang digunakan di sini dalam sistem operasinya, yang pertama ada Windows, ada Linux. Untuk perangkat kerasnya ada PC, ada modem, router, dan printer. Untuk perangkat lunaknya ada spreadsheet, word processing, PDF reader. Untuk komunikasinya terdapat LAN dan internet. Dan untuk data storage-nya terdapat server. Pada poin nomor 3, yaitu hubungan platform, teknologi, aplikasi, dan fungsi bisnis. Pemetaan ini mempermudah operasional pihak manajemen untuk mengambil keputusan dalam menentukan posisi sistem teknologi informasi, operasional organisasi di dalam kuadran tersebut, serta keinginan operasional organisasi dalam menentukan ke arah mana sistem informasi akan dipenuhi, yang tentunya disesuaikan dengan kapabilitas dan visi serta misi operasional organisasi di masa yang akan datang. Jika dilihat dari identifikasi aplikasi bisnis yang menunjang strategi bisnis di sini, terdapat aplikasi email, aplikasi SMS gateway. Untuk identifikasi aplikasi yang memiliki high potensial dalam pengembangan bisnis di sini, terdapat aplikasi POS, aplikasi tank monitor, dan aplikasi dispensing pump monitor. Untuk identifikasi aplikasi yang menjadi key operasional bisnis di sini, terdapat modul finansial, modul fixed asset, modul sellers, modul purchasing, modul inventory, modul purchase requisition, dan modul giro mundur. Dan yang terakhir, identifikasi aplikasi yang mensupport proses berjalannya bisnis di sini, terdapat modul payroll Indonesia, modul pajak, modul maintenance, modul HR, aplikasi absensi karyawan, modul rekap AR. Nomor 4, distribusi arsitektur teknologi. Salah satu pembuatan laporan media utama dalam tahapan penyajian laporan di sini yaitu reporting service, di mana perangkat ini telah tersedia dalam SQL Server 2012 dan terintegrasi dengan Business Intelligence Development Studio. Di sisi server, terdapat report server yang melayani pengolahan dan penampilan laporan untuk end user. Demikian, tidak terdapat komponen yang harus diinstal di sisi klien. Tujuannya agar dalam mendistribusikan produk ke pelanggan, baik secara langsung kepada pelanggan atau agen yang sesuai untuk didistribusi, sehingga pelanggan dapat memperoleh produk atau jasa dan membayarnya dengan tepat. Kemudian ada rencana implementasi. Rencana implementasi di sini ada 3 bagian, yaitu urutan mana prioritas pengembangan aplikasi yang ada di arsitektur aplikasi. Kemudian sumber daya, yaitu estimasi biaya dan estimasi waktu. Dan yang terakhir yaitu faktor sukses dan rekomendasi. Berikut ini adalah prioritas pengembangan aplikasi. Yang pertama,
yaitu integrasi tank monitor dan modul processing. Itu otomatisasi penarikan data dari aplikasi tank monitor, jadi supervisor SPBU tidak perlu menginput manual. Kemudian yang kedua yaitu POS and SMBBM, di mana mendata setiap transaksi secara lengkap dan detail, mengganti harga jual secara misal apabila ada harga naik tanpa harus mengganti harga satu persatu. Kemudian yang ketiga ada modul AR, yaitu sebagai monitoring, evaluasi, dan menilai kompetensi karyawan. Lalu yang keempat modul CRM, di mana menggunakan hubungan dengan pelanggan untuk meningkatkan keuntungan perusahaan, menggunakan informasi untuk mencari pelanggan baru. Selanjutnya yang kelima yaitu modul Business Intelligence, yaitu menurunkan biaya, meningkatkan profit, dan mempermudah pengambilan keputusan. Selanjutnya yang keenam yaitu aplikasi helpdesk, yaitu sebagai pembantu mempercepat respon keluhan dan pengambil keputusan. Lalu yang ketujuh ada aplikasi integrasi fingerprint, pakai absensi. Lalu yang kedelapan ada aplikasi kontrak manajemen, yaitu dengan adanya aplikasi ini informasi kontrak kerjasama dapat dikelola dan dipantau kinerja pihak ketiga agar sesuai dengan kesepakatan. Lalu yang terakhir yang 9 yaitu aplikasi controlling pump, yaitu customer dapat mengisi sesuai dengan keinginan tanpa campur tangan dari operator sesuai dengan pengisian, sehingga tidak membutuhkan banyak pekerja. Sumber daya dalam pengembangan aplikasi PT Ekpajet menggunakan sumber daya manusia dari luar. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari konflik dari internal IP PT XYZ itu sendiri, sehingga mempercayakan konsultan untuk menghandle aplikasi Microsoft Dynamics GP. Estimasi biaya untuk pengembangan IT IS berbasis komputer, PT XYZ menganggarkan biaya sebesar 19 juta hanya untuk sistem informasi yang pengerjaannya dilakukan oleh pengembang software sebagai outsourcing atau tenaga lepas. Sedangkan pembayaran personil dari pengembang software diserahkan sepenuhnya kepada manajer proyek. Sedangkan estimasi anggaran secara keseluruhan adalah 29 juta dengan rincian sebagai berikut. Untuk manajer proyek sistem analis membutuhkan biaya 6 juta, kemudian analis program sebesar 12 juta, dokumentasi dan akomodasi sebesar 1 juta. Kemudian untuk rincian infrastrukturnya itu komputer server 1 unit dengan biayanya sebesar 4.500.000. Lalu komputer workstation 1 unit dengan biaya 3.500.000. Lalu pemasangan jaringan dan alat dengan biaya 1 juta rupiah. Lalu untuk maintenance-nya sebesar 1 juta rupiah dengan total biaya 29 juta rupiah. Estimasi waktu kegiatan ini, penjadwalan implementasi suatu sistem perlu dilakukan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan pada estimasi waktu. Implementasi yaitu waktu mulai dari
mulai dan diselesaikan. Pelaksanaan implementasi sistem ini dilaksanakan secara paralel dengan pertimbangan waktu yang tersedia untuk pengembangannya. Adapun estimasi jadwal pelaksanaan implementasi sistem dapat dilihat pada file lapor. Kemudian faktor-faktor sukses dan rekomendasi. Di antaranya yaitu komitmen manajemen yang kuat dan konsisten serta keterlibatannya secara langsung akan sangat membantu mempercepat implementasi. Lalu dengan adanya dukungan dan persetujuan dari pihak manajemen untuk rencana implementasi. Kemudian menyusun SOP, standar operation prosedur, lalu dukungan dari sumber daya manusia, teknologi, infrastruktur, dan finansial. Lalu yang terakhir yaitu peningkatan pemahaman, keterampilan, dan pengetahuan SDM melalui pelatihan-pelatihan khusus. Kemudian berikut adalah faktor-faktor sukses dan rekomendasi. Berikut adalah roadmap perencanaan implementasi ITS PT XYZ. Di antaranya di sini ada cloud computing, POS dan SMBBN, ada collection server, aplikasi controlling pump, lalu pembentukan struktur IPS, lalu ada penggantian kabel UTP, CAT6, lalu ada pembelian server backup, ada pelatihan seminar IPS, kemudian terdapat antivirus server, pengadaan jaringan VPN, kemudian master plan IP, lalu ada juga web server, email server, kemudian aplikasi integrasi fingerprint karyawan, aplikasi helpdesk, modul bisnis integrasi, modul CRM, modul human resource informasi sistem, integrasi tank monitor dengan modul processing, lalu ada evaluasi kinerja karyawan, dan yang terakhir yaitu SI produk dan fasilitas. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan dan kurang dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.